Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Arifin Kelana di Bidik Info Ragam Pertanian dan Pembangunan. Oke, ini pembibitan ya, pembibitan ya rantai-rantai. Nah, ini yang sudah bagus ya. Kita mau lihat update terbaru untuk timun yang tadi sudah dipanen ya. Ikan garsang juga, ada jagung juga. Nah, kita tanam jagung di halaman gubuk ini, dan ke sana pertanian bermacam-macam atau beraneka ragam tanaman dari semangka, cabai, jagung maupun terong dan timun juga, ada juga cunglencah. Oke, kita mendekat mau lihat update terbaru kacang buncis kita. Namun sebelumnya kita lewati dulu kebun timun ya. Nah, ini timun yang tadi pagi baru saja sudah dipanen ya oleh ibu, dan ini masih cukup luar biasa perkembangan, atau timunnya cukup bagus perkembangannya. Dan ini untuk bakal buahnya cukup lebat juga di atas ini ya. Nah, cukup lebat. Oke, kita lanjut ke kacang buncis ya. Ya, ini tanaman kacang buncis kita yang sudah mulai berbunga ya, sudah mulai berbunga ini. Nah, sudah mulai berbunga. Nah, ini ke sana sudah mulai berbunga rupa-rupanya. Nah, oke, sudah mulai belajar berbunga ya. Namun kita belum bikinkan tali penyangganya ya, soalnya ini masih banyak kerjaan, harus ngurusi ke sana ke sini, sehingganya alangkah repotnya. Ini sudah mulai berbunga, dan alhamdulillah buncis ini karena tempo hari ada hujan, sehingga buncis saya ini berkembangnya cukup baik. Udah mulai pulih ya, agak besar sekarang, tidak kerdil ya. Ini juga ini baru ditimbun ya, kemarin sore baru ditimbun, karena di bawahnya banyak sekali rumputnya, subur rumputnya ya. Kemarin kita memang dilambatin untuk menyangan karena musim kemarau, dengan satu harapan untuk penyangga air. Dan ini cabai rawit ini usianya ada beberapa batang ini sudah 3 tahun sekarang. Nah, makanya udah beberapa tingkat, kemarin udah dijadikan pemangkasan dan sudah mulai pemulihan seperti ini, dipangkas ya. Nah, ini buahnya cukup bagus nih cabai. Dan perlu diketahui bersama bahwasannya seperti yang sering saya bilang, ini dulunya tanah cukup gersang, dan saya coba kelola sedemikian rupa sehingga kini tanah itu udah mulai berangsur subur ya, subur. Dan kita juga masih ada persiapan untuk penanaman terong ungu yang tadi pembibitannya sudah ada ya, terong ungu. Dan kita masih melihat kondisi pagi ini ya, hari Kamis tanggal 15 ini ya. Ini perkembangannya cukup bagus, dan masih areal sana, areal yang rencananya untuk penanaman terong ungu ke sana ya. Baru kita bedeng-bedeng, belum kita bedengkan kembali. Dan ini dari sini ke sana itu sekitar 500 meteran ya, dengan kita bikin 2 bedeng dan kiri kanan. Dan ini cabai yang usianya sudah sama 3 tahun, ini baru mau pulih, baru pemulihan dari pengobatan yang dulunya kena antrak ya, kena antrak nosa. Dan kini udah mulai pulih daunnya, dan buahnya juga sudah mulai berbunga dan berbuah kembali, lebat juga ya. Memang ini keriting, tapi alhamdulillah daunnya sudah mulai pulih dan sudah buahnya sudah ada. Ini yang kena antrak atau kena virus ya. Virus ini memang susah untuk diobati, tapi lambat laun mudah-mudahan yang ini juga sudah mulai bagus ya. Nah,
ya, udah mulai pulih. Oke teman-teman, kita lihat update terbaru tanaman kacang dan juga semangka yang saya tanam. Oke sahabat tani, inilah perkembangan update terbaru kacang panjang ya. Kacang panjang alhamdulillah udah mulai nampak bagus dan lebat sekali buahnya di sini. Nah, di sini sangat lebat ya, kiri kanan itu. Dan ini penuh buah ya, penuh buah di sini. Nah, bagus sekali. Dan ini juga di dalam sangat lebat sekali. Nah, buah semua ya. Nah, sangat lebat sekali. Sahabat tani, inilah update terbaru kacang. Coba kita langsung telusuri ke sana masih. Ya, ternyata masih cukup lumayan ya. Mungkin sebagian juga sudah bisa dipanen ya. Nah, di sini kita nampak kumbang itu. Biasa kumbang pengisap bunga di sini ada. Tapi biarlah. Ini cukup lumayan bagus ya perkembangan buahnya, cukup banyak di bawah juga. Ini kemarin sudah dicoba dipanen ya, dicoba dipanen kemarin. Mungkin hari ini nggak dipanen, mungkin besok. Ini sebenarnya yang kayak gini ini sudah layak dipanen ya. Nah, tapi juga ada yang layu fusarium ini, layu fusarium, nanti saya sore obati. Atau kita ini, nah udah mulai besar-besar. Nah, udah mulai besar kacangnya, tapi nanti mungkin kita pilihin yang sudah gedenya ya. Ya, kita masih menelusuri kebun kacang ya. Nah, cukup bagus. Nah, sekarang ayo kita melihat update terbaru tanaman timun dan juga kacang ya. Ini timun dan juga semangka maksud saya. Nah, ini semangka. Ini update terbaru semangkanya, cukup lumayan bagus ya, pertumbuhannya sangat bagus sekali. Nah, ke sana ya, semangka cukup lumayan bagus. Dan ini juga nangka ada beberapa, sekitar 30 batang nangka. Cuman ini kelihatan yang paling lebat, ini sudah dipanen berkali-kali nih ya sahabat tani. Ini juga udah mulai ada kelihatannya, ada yang tua lagi sana. Nah, di sana juga banyak sekali lebat buahnya ya. Ini memang nangka ini enggak terlalu besar ini. Ini jenisnya jenis aromanis. Tapi kalau matang ini manisnya luar biasa ini teman-teman ya. Nah, udah mulai tua-tua. Oke. Ini perkembangannya sudah cukup luar biasa ya, bagus, sudah mulai merambat semangka ini. Ini timun ya, sana perkembangan timun juga cukup baik di sini. Nah, ini jadi sebelah kirinya semangka, sebelah kanannya timun ya. Ini semangkanya juga sudah baik, timunnya juga alhamdulillah sudah mulai keluar lolornya ya. Udah. Jadi nanti direncanakan ketika timun yang pertama habis dan timun ini berbuah. Jadi walaupun sedikit-sedikit tapi tetap tiap hari sahabat tani kita itu panen ya. Rencananya tiap hari panen. Begitu juga semangka ini nanti setelah ini masih ada penyemaian kembali. Jadi saya buat beragam, disesuaikan dengan marketing atau penjualan di sini tidak terlalu banyak ya. Paling sekitar 1 pikul dan lebihnya tiap harinya. Jadi warung-warung itu. Jadi saya hanya
memproduksi tiap hari 1 pikul. Nah, ya paling lambat 2 hari sekali, begitu juga kacang semacam itu ya. Sudah juga kita tanam kacang kembali sana. Oke, itu aja sahabat tani, teman-teman, bagi rekan-rekan dimanapun berada yang hobi bertani, karena tani itu bukan suatu hal yang memalukan, karena tani ini menurut saya ini salah satu juga dapat menjadikan hiburan dan motivasi untuk diri kita sendiri. Dan dari ragam pertanian ini banyak hal yang kita dapatkan, termasuk muatan terkandung di dalamnya, bagaimana tingkah dan kebiasaan tanaman ini, dan juga dapat kita aplikasikan atau kita praktikkan dalam kehidupan manusia juga. Pada dasarnya salah contoh kacang, kita hanya menanam dalam satu lubang, satu lubang saya satu ya, ini juga ada yang 2. Nah, itu paling banter saya tanam dua biji, tapi dalam satu batang ini akan menghasilkan ribuan atau ratusan biji. Nah, di sini secara pandangan manusia pun harus berkaya, walaupun satu orang tapi akan harus bermanfaat untuk dimanfaatkan orang banyak. Pada dasarnya saya punya moto atau punya ide, biar terjepit minta di atas, biar terkurung minta di luar. Ya, hanya orang yang mudah putus asa lah yang akan selalu meratapi nasibnya, dan hanya orang yang lemah lah yang tidak akan bisa melihat masa depannya. Intinya jangan malu bertani, jangan kita malas. Mari kita berpikir untuk 1 tahun tidak membeli cabai maupun sayuran. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, mohon dibantu subscribe-nya agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, like maupun share, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan niat baik dan kebaikan yang Anda semua lakukan mudah-mudahan dibalas dengan Allah, dan mudah-mudahan Anda diberikan rezeki yang barokah. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.